Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai urgensi wawasan Nusantara. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini saya sendiri, Anissa Diana, dan ada rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Mayra Agustina. Saya Safia Humairah. Dan saya, Sulaiha. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap pandang Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu bagaimana sih latar belakang wawasan Nusantara itu? Latar belakang wawasan Nusantara secara umum terdapat 3 aspek yang melatar belakangi dan menjadi dasar dari wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Selain 3 aspek ini, tentunya masih banyak aspek-aspek lain, tetapi kali ini kita akan coba meliput aspek yang paling berpengaruh terhadap wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Sebelumnya, nilai-nilai Pancasila yang sangat mendasari perkembangan wawasan Nusantara di antara lainnya yang pertama, penerapan hak asasi manusia seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian terdapat 3 aspek yang sangat berpengaruh dalam pengembangan wawasan Nusantara. Yang pertama ada aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografis merupakan suatu fenomena yang diperhitungkan dalam kewilayahan Nusantara karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Yang kedua ada aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya. Yang ketiga ada aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Poin kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cangkupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Poin yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkungan tanah air. Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Poin keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Selanjutnya itu tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, mempererat rasa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, serta menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak milik bangsa dan negara Indonesia. Poin yang kedua, mampu melindungi negara kesatuan apabila sewaktu-waktu terjadi suatu permasalahan. Poin ketiga, menghilangkan perbedaan yang ada di negara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, bangsa sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Poin yang kedua,
Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Poin ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Poin keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Poin kelima, GBAN, garis-garis besar haluan negara, sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Di dalam wawasan Nusantara mempunyai beberapa asas, yaitu 1. Kepentingan atau tujuan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara ada dua, yaitu ke dalam dan keluar. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan, kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan perpeliharaannya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Arah pandang keluar. Arah pandang keluar dijutukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat-menghormati. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam sebuah aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam sebuah aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dan dasar hukum wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah hakikat yang selalu utuh dengan menyeluruh dalam lingkup Nusantara untuk kepentingan nasional, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Dasar hukum wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. A. Faktor geografis. Di Indonesia kaya akan kekayaan alam yang melimpah, seperti minyak bumi, timah, besi, boksit, mangan, dan batu bara. GBHN menggariskan bahwa jumlah penduduk di Indonesia sangat besar. Apabila dapat dibina dan dikembangkan sebagai tenaga kerja yang efektif, akan menjadi modal pembangunan yang besar. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, memiliki wilayah perairan yang dikelilingi samudra luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik, dan diapit dua benua, yaitu Asia dan Australia. Dengan demikian, kedudukan negara Indonesia berada pada posisi silang dunia, dan oleh karena itu dinamakan Nusantara. Kepulauan Indonesia dengan seluruh perairannya dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Cara pandang itu telah dipahami dan dihayati sehingga dalam menyebut tempat hidupnya digunakan istilah tanah air. Istilah tersebut memiliki maksud bahwa bangsa Indonesia tidak pernah memisahkan antara tanah dan air atau daratan dan lautan. Daratan dan lautan merupakan kesatuan yang utuh, dan laut dianggap sebagai pemersatu, bukan pemisah antara pulau satu dengan lainnya. B. Faktor geopolitik. Istilah geo memiliki arti bumi, jadi geopolitik adalah politik yang tidak terlepas dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya.
Istilah ini ialah singkatan dari Geographical Politics yang dicetuskan oleh Rudolf Giglen. Bermula dari seorang ahli geografi, Friedrich Ratzel, yang berpendapat bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup sebagai tempat naungannya, sehingga organisme dapat tumbuh subur. Teorinya dikenal dengan teori organisme dan biologois. Rudolf juga menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme. C. Faktor geostrategi. Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan dan kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan mencapai tujuan politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen. Kedudukan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan antara lain: A. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya pencapaian serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Implementasi Wawasan Nusantara. Penerapan Wawasan Nusantara sendiri tentu harus tercermin dalam pola pikir, sikap, dan tindakan yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Artinya, Wawasan Nusantara menjadi hal yang mendasari cara berpikir, bersikap, serta bertindak dalam menyikapi, menangani masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah beberapa implementasi dari Wawasan Nusantara, terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, ini akan terciptanya tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Di lain sisi, implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan sikap tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat tiap daerah serta timbal balik dan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Poin yang kedua, implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak di dalam wujud pemerintahan yang aspiratif, kuat, serta terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Poin yang ketiga, implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, akan menciptakan sikap lahir dan batin yang mampu untuk menerima, mengakui, dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus menjadi karunia dari Sang Pencipta. Implementasi sosial budaya ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih rukun dan bersatu tanpa membedakan-bedakan agama, suku, asal daerah, atau bahkan kepercayaan serta golongan berdasar status sosialnya. Poin yang keempat, implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam. Dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkan rasa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang nantinya apabila diterapkan akan membentuk sikap bela negara dalam tiap diri warga Indonesia. Dengan adanya Wawasan Nusantara, kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan peruncangan,
cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Alangkah baiknya jika wawasan Nusantara benar-benar diterapkan di lingkungan sekolah atau pada jenjang sekolah pertama, itu sekolah dasar. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka besar nanti, dia akan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Baiklah, di sini kelompok kami mengambil sengketa Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan ini persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1967. Dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Jadi kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dari berbagai aspek kehidupan. Sebagai warga negara yang baik, untuk bersama-sama menuju tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia dengan memanfaatkan sosial budaya, sejarah, sumber daya alam, dan sebagainya untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan landasan dari falsafah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita dapat bersama-sama memandang diri serta lingkungan yang ada dengan berbagai asas dan unsur yang telah ada, yang juga akan menghasilkan implementasi di berbagai bidang kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.